Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat semasa hidupnya, malas-malasan, bahkan menggampangkan, disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, dengan berbagai macam urusan-urusan pekerjaan, keluarga, anak dan yang lain, sehingga mereka meninggalkan sholat 5 waktunya. Maka dijelaskan oleh para ulama, mereka menyerupai orang-orang musyrik, ya. Mereka menyerupai orang-orang musyrik. Ini turun di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ya, ayat yang ke-31, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, 31. Apa kata Allah? Munibina ilaiha, munibina ilaihi, ya. Mereka orang-orang yang bertobat. Tobat, perhatikan di sini, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada agama Allah. Yang dulunya dia senang maksiat, senang berbuat dosa, bahkan di antara dosa yang besar adalah meninggalkan sholat. Mereka kembali kepada agama Allah, bertobat, berpegang teguh kepada agama Allah, dipegang teguh, dijalankan dengan sebenar-benarnya. Maka Allah perintahkan wattaqu, hendaknya mereka bertakwa. Kalau sudah bertobat, kata Allah apa? Hendaknya mereka bertakwa, jaga agama Allah. Jadi takwa itu apa? Menjaga agama Allah, itu namanya takwa. Setelah menjaga agama Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, apa perintah Allah? Wa aqimus sholat, hendaknya mereka mengerjakan sholat. Ditutup dengan kalimatnya, kata Allah, wala takunu minal musyrikin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang musyrik. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kenapa Allah menutup dengan kata-kata musyrik? Jangan menjadi orang-orang musyrik. Karena banyak orang yang dimana dia mengaku Islam, tapi dia meninggalkan sholat. Maka dari situlah statusnya Allah menegaskan, di antara ciri orang musyrik ini tidak sholat. Paham Bapak Ibu? Ya? Di antara ciri orang musyrik adalah tidak sholat. Makanya ditutup dengan kata-kata jangan menjadi orang musyrik. Nah, di dalam ayat ini ada kan sholat? Kenapa kok cuma sholat? Kenapa puasa tidak diberikan, dijelaskan? Haji atau sedekah, zakat, atau berbakti kepada orang tua, kok cuma sholat? Karena sholat itu bagian daripada prinsip dasar keimanan seseorang. Jadi yang penting itu sholatnya dijaga. Jelas Bapak Ibu nggih? Perhatikan ayat ini, nanti penjaringan buka lagi tafsirnya. Kenapa selalu Allah menggandengkan tobat dengan sholat? Karena banyak orang yang tobat, mungkin mereka kadang-kadang masih meninggalkan sholat. Ngakunya tobat, tapi nggak mau sholat. Ya, tobatnya itu dia mungkin ya, ingin saya Bapak Ibu Afan, ngapunten, itu mungkin dia baik, tidak minum, tidak judi, tidak zina, tidak makan riba, tidak berbuat dosa-dosa besar. Tapi kadang-kadang mereka masih meninggalkan sholat. Bisa jadi. Atau mungkin mereka puasa di bulan Ramadan, rajin, sholat tarawih, jamaah di masjid, musola, sedekah juga, ya, baca Quran mungkin. Tapi kadang-kadang sholatnya masih bolong-bolong, terutama di bulan Ramadan ini. Ini hati-hati, ya. Jadi orang yang seperti ini tidak beragama dengan agama yang benar, serius. Makanya para Bapak Ibu, ancaman peringatan dari Allah adalah jangan sekali-kali kita ini meninggalkan sholat secara total. Apapun keadaan kita di bulan Ramadan nanti, jangan sampai sholat kita ini kita tinggalkan. Apalagi bolong-bolong juga sama. Sholat cuma 1-2 waktu, tidak 5 waktu. Nah, ini main-main dalam beragama, tidak serius dia. Sudah saya jelaskan berulang kali ya, orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, dia meninggalkan sholatnya. Sebagian para ahli tafsir dan ahli fikih, ahli hadis mengatakan sholatnya puasanya tidak bermanfaat, alias apa?
ini disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini sepakat. Orang yang dia berpuasa tidak sholat, maka tidak akan diterima oleh Allah puasanya. Karena dia telah meninggalkan kewajiban yang paling prinsip, yaitu sholat 5 waktu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang kami sampaikan, kami sajikan pada malam hari ini tentang bagaimana peringatan ancaman bagi orang yang semasa hidupnya mereka suka menyanyiakan, meninggalkan, malas-malasan ibadah sholatnya, sehingga dari situlah Allah menjanjikan memberikan peringatan dan ancaman mereka tidak akan diberi cahaya nanti pada hari kiamat, yang cahaya itu bisa menghantarkan dirinya ke dalam surga. Jadi mereka yang tidak sholat tidak mendapatkan cahaya sehingga tidak akan bisa masuk surga. Yang kedua, tidak akan dikenal oleh Nabi SAW dan tidak diakui sebagai umatnya. Dan yang ketiga juga, mereka menyerupai orang-orang yang menyekutukan Allah alias musyrik, karena mereka menyembah nafsu daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hawa nafsunya diagung-agungkan, dipertuhankan, bukan mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang kami sajikan, yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kekeliruan ataupun penyimpangan atau sesuatu yang mungkin tidak benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Saya istighfar kepada Allah atas kelalaian dan kekurangan. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya yang pasti wajib kita terima. Jangan sampai kita ragu-ragu untuk menerimanya, karena pesan Allah, al-haq mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali kita ragu untuk menerima kebenaran tersebut. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma baligh fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma hamna, Allahumma rzuqna, Rabbana taqabbal minad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha